wabarakatuh. Saya Miranti Setia Arum dengan NIM 252141006 dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah dinasti Turki Utsmani. Jadi, setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, muncullah tiga dinasti besar dalam Islam, yaitu dinasti Turki Utsmani berada di Turki, dinasti Mughal berada di India, dan dinasti Safawiyah berada di Persia. Dari ketiganya, dinasti Turki Utsmani adalah yang terbesar dengan wilayah yang sangat luas. Pendiri awal dari dinasti Turki Utsmani yaitu berasal dari bangsa Turki kabilah Oghuz yang sebelumnya tinggal di daerah Mongolia dan utara Tiongkok. Karena serangan bangsa Mongol pada abad ke-13, bangsa Turki yang dipimpin oleh Artogol melarikan diri dan mengabdi pada dinasti Saljuk di bawah Sultan Alauddin II. Artogol membantu Saljuk melawan Bizantium dan memenangkan perang. Sebagai balasan atas jasanya, Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah kecil di Asia Kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium. Orang-orang Turki kemudian mengembangkan wilayah tersebut dan menjadikan kota Shukut sebagai ibu kota. Pada tahun 1289, Artogol meninggal dan digantikan oleh putranya, yaitu Utsman bin Sa'uji bin Artogol bin Sulaiman bin Alp. Pada tahun 1300, Sultan Alauddin II meninggal dan dinasti Saljuk terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil. Menjadikan kesempatan ini digunakan Utsman untuk menyatakan kemerdekaan dan menguasai wilayahnya sendiri. Utsman secara resmi mendirikan dinasti Turki Utsmani pada tahun 1299 Masehi. Dinasti ini bertahan selama 6 abad dan diperintah oleh sekitar 40 raja. Dinasti Turki Utsmani itu berdiri setelah melemahnya dinasti Saljuk dan akibat tekanan bangsa Mongol yang membuat suku Turki Oghuz bermigrasi ke Anatolia. Berawal dari jasa Artogol membantu Sultan Saljuk melawan Bizantium, sukunya diberi wilayah kecil yang kemudian dikembangkan pesat. Setelah itu Artogol wafat dan Saljuk runtuh. Putranya Utsman menyatakan kemerdekaan dan mendirikan dinasti Turki Utsmani pada tahun 1259 Masehi. Dinasti ini kemudian tumbuh menjadi kekaisaran Islam terbesar yang bertahan sekitar 6 abad dengan wilayah sangat luas dan dipimpin oleh sekitar 40 raja. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Khairunisa dengan NIM akhir 021. Saya menjelaskan periode perkembangan Turki Utsmani dan serta kejayaan militernya. Jadi periode perkembangan Turki Utsmani dan ekspansi serta kejayaan militer Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman Empire berdiri sekitar abad ke-13 dan menjadi salah satu kekaisaran terkuat di dunia selama lebih dari 6 abad. Perkembangannya dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama ada periode awal, itu pada tahun 1299 sampai 1453 didirikan oleh Utsman I di Anatolia. Ekspansi awal ke wilayah Balkan dan Asia Kecil. Berakhir dengan peristiwa penting penaklukan Konstantinopel pada tahun 1452
1453 oleh Sultan Mehmed II. 2. Periode klasik atau kejayaan pada tahun 1453 sampai 1606. Masa puncak kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Pemimpin penting ada Mehmed II. Selim I menguasai Mesir, Suriah, Hijaz. Sulaiman al-Hanuni, kejayaan terbesar. Wilayah meluas dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Yang ketiga ada periode stagnasi pada tahun 166 sampai 1699. Perluasan wilayah melambat. Mulai terjadi konflik internal dan tekanan dari Eropa, ditandai dengan kekalahan besar setelah Perang Wina pada tahun 1683. Yang terakhir ada periode kemunduran pada 1700 sampai 1922. Wilayah Utsmani menyusut akibat pemberontakan nasionalisme Balkan dan kekalahan perang. Faktor kesuksesan administrasi, pendidikan, dan sosial budaya pada zaman Turki Utsmaniyah. Kesuksesan Turki Utsmani lahir dari kekuatan militer yang terorganisir, terutama pasukan Janissary. Kepemimpinan para sultan yang kuat, letaknya geografis, strategi di persimpangan perdagangan dunia, serta kebijakan toleransi terhadap berbagai agama dan etnis. Kombinasi faktor ini membuat ekspansi wilayah dan stabilitas politik berjalan lancar. Dalam bidang administrasi, pemerintah Utsmani sangat terpusat di bawah sultan, tetapi tetap memberi ruang bagi struktur lokal dan sistem timar membantu pembiayaan militer, sementara birokrasi yang diatur oleh Grand Vizier dan Divan memastikan hukum, pajak, dan pemerintahan berjalan efektif. Kehidupan sosial budaya berkembang pesat karena masyarakat multi etnis hidup berdampingan melalui sistem millet. Ini melahirkan peradaban kosmopolitan dengan kemajuan seni, arsitektur, sastra, dan musik, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul. Dalam bidang pendidikan, madrasah menjadi pusat ilmu yang mengajarkan agama dan sains, sedangkan sekolah khusus seperti Endurun mendidik calon pejabat dan pemimpin militer. Tingginya perhatian terhadap literasi dan ilmu pengetahuan membuat Utsmani mampu mempertahankan kejayaannya dalam jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu masa reformasi dan Republik Turki. Kelahiran Republik Turki pada 29 Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal, mendanai transisi dari kekhalifahan ke negara sekuler modern. Institusi kekhalifahan dibubarkan pada 3 Maret 1924. Kedaulatan diberikan kepada rakyat, bukan sistem dinasti. Populasi Muslim di Turki meningkat signifikan, mencapai 98% pada sensus tahun 2000. Hukum Islam diatur oleh undang-undang negara, seperti pelarangan poligami dan persamaan kedudukan suami istri dalam perceraian. Munculnya partai-partai Islam seperti International Salvation Party yang menentang kapitalisme dan menyerukan penegakan moral serta keadilan sosial. Islam di Turki kontemporer menjadi instrumen kebijakan pemerintah untuk persatuan nasional dan mengajarkan kebajikan kewarganegaraan seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan warisan abadi Turki Utsmani. Yang pertama, imperium terbesar, salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terpanjang, yaitu pada tahun 1299 sampai 1924 Masehi, didirikan oleh Utsman bin Ertugrul.
Yang kedua, puncak kejayaan di bawah Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni mencapai puncak dalam politik, militer, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, faktor kemajuan yaitu militer terorganisir, sistem pemerintahan rapi, letak strategis, serta semangat jihad dan nasionalisme. Yang keempat, kemunduran dan akhir, perebutan kekuasaan, disiplin militer lemah, korupsi, tekanan barat, berujung pada runtuhnya kekhalifahan dan lahirnya Republik Turki pada tahun 1924. Sejarah Turki Utsmani menggambarkan perjalanan yang panjang sebuah imperium yang menjadi pusat peradaban dunia dengan warisan besar bagi perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan global. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.